Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Garda TV. Jumpa kembali dengan saya Nogling dalam acara Karya dan Budaya. Kali ini kita sedang berada di kawasan desa wisata Randu Gede Hayden Paradis, sebuah desa yang sangat terkenal, surganya di Magetan. Di salah satu desa di kaki Gunung Lawu ini adalah sebuah kawasan yang menurut saya dan mungkin pemirsa Garda TV ketahui sesuatu yang spektakuler. Dari suasana desa yang damai, indah, dan didukung dari alam yang sangat mendukung, terciptalah sebuah karya besar yang namanya Taman Wisata Desa Wisata Randu Gede. Ngomong-ngomong tentang Randu Gede, kita akan mendatangkan sosok seorang pelopor, yaitu beliau adalah sosok kepala desa pelopor yang telah banyak mendapat penghargaan, baik itu dari tingkat daerah, provinsi maupun nasional. Anda pasti penasaran siapa sih sebenarnya di belakang karya besar Desa Wisata Randu Gede. Yuk kita panggil sang kepala desa pelopor kita, Bung Kun Zaini. Selamat sore Pak Lurah. Selamat sore, pelopor. Mas Nogling. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Bagaimana kabarnya Pak Lurah? Alhamdulillah sehat, Mas Nogling. Luar biasa Pak, kami tentu bangga, juga pemirsa Garda TV juga pasti bangga tentang berita yang sangat membanggakan kami tentang seorang tokoh pelopor yang menjadi suri teladan dan contoh bagi kepala desa yang lain di Magetan, khususnya mungkin di seluruh Indonesia. Sedikit saya pengen tahu sih tentang biografi Pak Lurah ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kun Zaini Widaya SPT, Iya. Sarjana Peternakan. Sarjana peternakan. Dari peternakan Saya lulus dari SMA 1 Magetan tahun 92. Terus saya melanjutkan ke Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Malang. Nah, Luar biasa. terus tahun 97 saya lulus. Terus saya mengabdikan diri di desa. Jadi saya beternak di desa. Terus saya punya cita-cita ingin memajukan desa tercinta ini. Tapi alhamdulillah tahun 2013 saya dipercaya oleh warga Randu Gede untuk memimpin desa Randu Gede ini. Pak Lurah asli kelahiran desa Randu Gede. Randu Gede. Luar biasa. Suatu hal yang sangat-sangat membanggakan. Dari sosok putra daerah asli, putra kelahiran Randu Gede, dan sekarang bahkan bisa mengangkat tanah kelahiran tercinta. Oke Pak Lurah, lanjut. Kita ngomong-ngomong tentang Randu Gede. Kira-kira kapan sih Randu Gede, khususnya wisata Randu Gede ini dibangun, Mas? Dalam masa periode pemerintahan saya yang pertama, kita tahu bahwa Randu Gede ini adalah desa yang terpencil. Desa terpencil. Dan belum dikenal oleh siapa-siapa. Nah, terus karena kita walaupun kita di Kecamatan Pelausan, tapi sumber daya alam kita itu sangat minim sekali. Akhirnya saya berkeinginan bahwa suatu saat desa ini harus maju dan dikenal oleh dunia luar. Nah, terus saya menyusun rencana kerja untuk membangun desa Randu Gede ini lebih maju lagi. Terus di akhir pemerintahan saya tahun 2018, yang pertama itu saya punya keinginan untuk membuat desa Randu Gede menjadi desa wisata. Karena bahwa potensi desa ini adalah punya alam yang menarik, yang sangat indah bagi pendatang. Jadi bagi kami mungkin biasa saja, tapi bagi pendatang ini desa kami ini sesuatu yang memiliki ciri khas alam tersendiri. Jadi sangat disayangkanlah kalau ada ciri khas alam tersendiri, punya potensi yang berlebih, walaupun orang lain mungkin memandang bukan apa-apa, tapi di tangan seorang Bung Kun Zaini ini bisa kita lihat sendiri pemirsa Garda TV, sebuah karya yang besar yang sekarang sudah menasional, bahkan go internasional, kayaknya luar biasa. Akhirnya di tahun 2018 akhir itu kita musyawarah dengan BPD, dengan tokoh masyarakat, dengan pemuda, dengan BUMDes, kita akan merencanakan sebuah desa wisata. Tahap awal kita melakukan studi banding ke desa wisata Pujon Kidul di Malang yang memiliki kultur dan pemandangan alam yang mirip dengan desa Randu Gede. Mirip dengan Randu Gede. Akhirnya kita ke sana, kita belajar di sana. Jadi sepulang dari sana
Akhirnya kita bentuk BUMDes ini untuk lebih memikirkan bagaimana bahwa desa ini ke depan bisa menjadi sebuah desa wisata yang bagus dan terkenal. Nah, alhamdulillah BUMDes ini saya dorong untuk bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai tahap awal. Jadi sebagai tahap awal kita ciptakan dulu destinasi wisata. Jadi ini destinasi wisata sebagai cikal bakal dari desa wisata seutuhnya. Jadi Randu Gede Hidden Paradise ini, resto di tengah sawah ini dan wahana-wahana ini adalah destinasi wisata kerjasama antara Badan Usaha Milik Desa dengan pihak ketiga. Nah, terus ke depan harapan kami bahwa BUMDes ini memaksimalkan potensi seluruh desa. Jadi kami masih banyak sekali potensi alam kami untuk dikembangkan lagi. Kami punya wisata religi, jadi di sana ada makamnya Syekh Abdul Rahman yang saya sebagai dari Habib juga sudah banyak dikunjungi oleh orang-orang dari luar daerah. Kita juga punya wisata religi, kita masih punya banyak wisata alam yang akan kita eksplor ke depan. Jadi ya kita sebenarnya tahun 2019 ini Randu Gede Hidden Paradise ini sudah lumayan dikenal oleh masyarakat luas. Tapi karena berhubung dengan adanya pandemi kemarin, kita tiarap sejenak. Nah, ini mulai tahun ini kita pandemi berakhir, kita akan berangsur-angsur menata kembali kebangkitan dari Randu Gede Hidden Paradise dan explore potensi desa kami untuk ke depan. Insya Allah seluruh masyarakat ikut berperan serta memajukan desa wisata di Randu Gede ini. Pak Lurah, kira-kira berapa sih penduduk keseluruhan dari desa Randu Gede ini? Randu Gede ini berpenduduk 2.500. 2.500. Terdiri dari berapa RT RW gitu? Ini 15 RT, jadi terus 3 RW, 3 dusun. Dusun Genggong, dusun 5 RT, dusun Sentul 5 RT, dusun Bulu 5 RT. Rata-rata mereka itu pekerjaan utamanya apa? Pekerjaan utama warga di Randu Gede ya adalah petani, terus pedagang, terus juga sebagian pegawai negeri, ASN, tapi yang sebagian besar itu petani dan pedagang. Nah, yang jadi pertanyaan saya, dari latar belakang mereka yang sebagian besar adalah petani, dengan adanya program Pak Lurah yang spektakuler ini, yang menurut saya sangat menakjubkan, itu kira-kira ada nggak sih rasa kaget atau mungkin pro dan kontra sebelum Pak Lurah membuat sebuah karya besar ini? Tanggapan warga desa kami ini alhamdulillah cukup luar biasa. Jadi dengan adanya rintisan desa wisata ini, Randu Gede menjadi prioritas pembangunan di Kabupaten Magetan. Jadi banyak sekali bantuan-bantuan infrastruktur dari pemerintah yang masuk ke Randu Gede. Akhirnya Randu Gede lebih dikenal di Kabupaten Magetan, dan juga banyak bantuan yang masuk ke Randu Gede untuk membangun infrastruktur, terutama nanti pelebaran jalan, lampu jalan, terus juga program Kotaku yang menjadikan wilayah Randu Gede ini tidak kumuh lagi. Banyak sekali bantuan yang masuk ke desa Randu Gede. Berarti mau gimana pun secara nyata, ternyata dari program atau progres karya yang Pak Lurah kerjakan ini sebetulnya kembali ke masyarakat Randu Gede, dan tentu saja sangat bermanfaat dan bisa lebih mengembangkan potensi ekonomi, bahkan potensi budaya dan lain sebagainya. Oke pemirsa Garda TV, kita akan kembali setelah yang mau lewat.
Oke, kembali dalam karya dan budaya. Pemirsa Garda TV, ngomong-ngomong tentang Randu Gede, tentu kita akan bertanya-tanya. Sebuah wisata yang orang bilang surganya di kaki Gunung Lawu, itu banyak menyimpan spot-spot yang luar biasa. Sedikit akan kita tanyakan sih, Pak Lurah, Iya. berapa luas kawasan wisata Randu Gede yang Pak Lurah buat ini? Ini adalah wisata ini bengkok kepala desa. Bengkok kepala desa yang Pak Lurah hibahkan. Jadi bengkok saya ini Ah. saya hibahkan untuk dikelola BUMDes menjadi destinasi wisata. Luar biasa, begitu Jadi mulianya. ini saya memberikan modal berupa lahan ini, Lahan. nanti dikelola oleh BUMDes untuk dijadikan destinasi wisata. Nah, ini sebagai modal awal. Jadi saya ingin bukan hanya di bengkok saya ini saja untuk sebagai destinasi wisata. Sekali lagi bahwa ini adalah nanti sebuah desa wisata yang utuh. Jadi saya ingin nanti wisatawan Randu Gede itu bisa berlama-lama di Randu Gede, jadi bisa menikmati alam Randu Gede, bisa berbaur dengan masyarakat, Bisa kuliner juga nih. bisa tinggal di homestay kami, Oh iya, bisa siap. kuliner. Jadi mereka menghabiskan waktu sini, terus dia bercengkrama dengan warga-warga kami yang ramah-ramah, terus dia menghabiskan waktu di sini, dan ini sebagai perputaran ekonomi antara masyarakat desa dan masyarakat perkotaan. Seperti itu. Terus sementara ini yang sudah terbangun atau sudah stay itu spotnya apa saja Pak yang ada di kawasan wisata ini? Di Randu Gede Handapras ini kita ada Resto Tengah Sawah. Resto ini. Resto ini seringkali digunakan untuk rapat-rapat outdoor dari dinas instansi, dari komunitas-komunitas, dan kita juga sering mengadakan event-event di sini. Nah, di sini juga ada wisata adventure. Jadi di sini ada trek jeep trek tuh. jeep, Wah, trek jeep yang juga masuk sungai, masuk sawah, persawahan. Terus ini juga ada wisata untuk komunitas trail juga ada, terus kemudian sepeda downhill juga ada. Jadi kita kembangkan ke sana. Jadi ini sebenarnya materi kami cukup komplit untuk dikembangkan ke depan. Nah, terus ini juga wahana-wahana kami sementara memang selama pandemi ini kita tiarap dulu wahana Kita harus begitu. kita dulu, jadi nanti insya Allah ke depan untuk wahana ini akan kita kembangkan untuk melengkapi destinasi wisata di Randu Gede ini. Jadi nanti untuk glamping, untuk menginap di kawasan wisata ini, pasti, pasti, dengan tenda atau dengan nanti di homestay itu nanti akan memberikan seperti itu. Terus kalau boleh tahu kira-kira yang jadi produk unggulan atau spot unggulan di kawasan wisata ini apa kira-kira Pak? Jadi kami memang masih mengandalkan bahwa ini Resto Tengah Sawah ini sesuatu yang alami, jadi yang alami, dan masyarakat perkotaan itu pengen ngadem suasana tenang, damai di resto ini, dan juga Jeep Adventure itu juga sebuah produk anggalan. Yang andalan lah. Jadi yang luar biasa. naik jeep dari Mojosemi, dari Kampung Batik itu kalau belum masuk Randu Gede belum puas. Belum merasa belum punya kenangan. Belum masuk sungai itu adrenalinnya belum terpacu. Terus untuk dokumentasi foto-fotonya itu luar biasa bagus untuk yang Jeep Adventure ini. Berbahasa-bahasa di sungai. Berbahasa-bahasa di sungai. Pak Lurah, ngomong-ngomong, boleh nggak siapa saja sebetulnya yang terlibat di dalam kawasan wisata Randu Gede yang sangat spektakuler ini Mas? Boleh dijelaskan lagi? Ini kami yang berkecimpung di wisata ini yaitu BUMDes, Mas Nova, Ketua BUMDes dan anggota, dan juga resto ini semua karyawan itu dari Randu Gede semua. Dari warga Randu Gede. Oh, bisa. Walaupun untuk manajemen kita bekerjasama dengan pihak ketiga sebagai donatur. Terus mungkin membicarakan tentang terkaitan spot-spot wisata. Kalau tadi ada jeep adrenalin ya, atau mungkin ada kerjasama tertentu untuk rute-rute wilayah yang dilalui jeep tadi? Ada. Jadi ini Lautur ini kan sebuah PT ya, PT Lautur. Ini treknya itu yaitu untuk Mojosemi, Kampung Batik Sidomukti, terus Taman Refugia, Kampung Susu Lawu, terus petik stroberi, dan untuk trek sungai di Randu Gede. Jadi kami MOU dengan beberapa desa. Jadi desa ini MOU dengan Lautur. Setiap
desa yang dilewati oleh jeep ini akan mendapatkan kontribusi dari laut touring ini sendiri. Boleh minta bocoran sedikit Pak Lurah? Kira-kira berapa sih jumlah terbesar atau mungkin jumlah rata-rata pengunjung yang sudah datang di kawasan Randu Gede ini? Ya dalam kita rata-rata Mas ya. Rata-rata aja. Memang untuk tahun-tahun kalau di awal mula sebelum pandemi itu luar biasa. Luar biasa. Kita selalu penuh hari-hari. Jadi pernah menapaki masa emas di awal pandemi. Kita selalu luar biasa. Tapi ketika pandemi di awal tahun 2020 itu kita tiarap dulu, kita tutup. Terus kita karena alam. Terus di akhir-akhir tahun 2020 ya di bulan-bulan September itu kita dengan strategi wisata malam. Wisata malam. Nah, di sini ada live musik, malam hari, malam minggu. Itu pertama kali di Randu Gede ini. Di Randu Gede. Yang lain belum, kita sudah pertama kali. Nah. Berarti sebagai tonggak lah. Kita sebagai apa jadi pertama kali lah. Pertama kali. Nah, sebagai perintis lah. Nah, itu luar biasa sambutannya. Karena sudah lama COVID itu, akhirnya setiap malam minggu itu di sini ramai banget. Pengunjung sama malam minggu ramai dan minggu siang. Jadi kalau malam minggu kita live musik di sini akustik, kalau minggu siang kita live musik untuk elektron. Alhamdulillah pengunjung ramai banget Sabtu Minggu. Jadi memang benar-benar bisa mewadahi kami lah mungkin dari seniman-seniman Magetan dan mungkin seniman lokal yang lainnya kan luar biasa. Banyak sekali seniman sudah tampil di sini. Iya, luar biasa banyak sekali. Jadi nilai positifnya antara lain juga termasuk itu Pak ya, luar biasa. Jadi sebuah karya atau kreator yang sangat besar dari seorang Pak Lurah Zaini ini tentu pasti tidak sendiri, tentu banyak tokoh-tokoh yang lain yang berada di balik beliau. Kita akan kupas lebih dalam lagi tentang Pak Lurah dan tokoh-tokoh di belakangnya setelah yang mau lewat satu ini.
kembali dalam karya dan budaya. Pemirsa Garda TV, pasti pemirsa akan sangat penasaran sebetulnya siapa sih di balik karya-karya besar tentang Taman Wisata Desa Randu Gede ini. Mungkin saya akan bertanya dan bisa Pak Lurah jelaskan. Sebenarnya ide awal untuk merintis desa wisata dari kami pribadi, tapi kami didukung oleh seluruh lembaga desa. Jadi kami musyawarahkan di tingkat desa, jadi kami musyawarah dengan perangkat desa, dengan BPD, dengan LPM, dengan Karang Taruna, dengan BUMDes, dan juga dengan ibu-ibu PKK. Jadi mereka semua mensupport dan mendukung saya untuk mengembangkan desa wisata. Terus berikutnya BUMDes bekerjasama dengan pihak ketiga. Ini pihak ketiga ini juga sebagai teman sendiri. Jadi ada Mas Romo, Mbah Nanang, Mbak Widya, pegiat-pegiat wisata di Magetan. Jadi nama-nama yang sudah akrab lah. Nama akrab lah. Kami bekerjasama dengan mereka yang terbentuk dalam PTKBN. Makanya ada MOU antara BUMDes dengan pihak ketiga untuk mengembangkan destinasi wisata Randu Gede Hidden Paradise ini. Luar biasa. Dan kita seperti pemirsa Garda TV ketahui bahwa wisata Randu Gede ini sudah banyak sekali mendapat penghargaan tuh, baik dari daerah atau kabupaten atau tingkat provinsi dan nasional. Mungkin bisa dibocoran apa saja sih penghargaan-penghargaan yang sudah didapatkan Pak Lurah? Randu Gede ini kemarin sebagai pemenang video profil ketiga tingkat Jawa Timur luar biasa. Jadi ini video profil desa wisata ketiga tingkat Jawa Timur. Terus penggarapannya video profil itu dari tim dalam juga, ini dari kreator juga. Kreator teman-teman BUMDes dan juga kerjasama dengan tim-tim editor ya. Editor juga. Terus langkah ke depan tentang pengembangan tentang kawasan desa wisata ini, pengembangannya ke depan gimana Pak? Ini kawasan wisata ini sebagai awal, jadi pemicu dari desa wisata yang besar yang seluruh desa. Terus pengembangannya di sini nanti, ketika di sini ini ada resto, ada nanti wahana-wahana, ada kolam renang, ada homestay. Di depan situ juga nanti kita bangun taman budaya. Jadi kita sudah membuat untuk pertunjukan ya, tempat pertunjukan. Fondasinya sudah jadi. Jadi tahun depan kita mulai untuk pembangunan taman budaya. Taman budaya ini kita akan gunakan sebagai event-event. Jadi kita kan sering mengadakan event dari budaya juga ada, event kesenian, terus event musik, terus event pameran, terus event UMKM. Jadi nanti di sini akan terjadi perputaran ekonomi yang cukup besar di Randu Gede ini. Jadi event olahraga nanti juga bisa di situ. Jadi harapannya kami Randu Gede ini nanti sebagai pusat selain wisata juga sebagai pusat event budaya, kesenian dan olahraga. Dan itu nanti akan menjadi perputaran ekonomi di Randu Gede yang lumayan besar. Cukup besar lah, bukan hanya lumayan. Jadi ke depan ini nanti bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan masyarakat Randu Gede khususnya, Magetan, bahkan Jawa Timur dan nasional. Seperti kita ketahui bersama beberapa waktu yang lalu banyak sih juga tokoh-tokoh atau pejabat negara yang sudah singgah di Randu Gede. Ada Pak Menteri, ada Bu Gubernur dan Pak Gubernur dan lain sebagainya. Sangat-sangat luar biasa. Pak Lurah, boleh nggak kira-kira ada membocorkan tentang kiat-kiat membangun sebuah desa wisata tuh apa saja barangkali bisa kita tularkanlah kepada pemirsa Garda TV biar jadi inspirasi mereka untuk bisa meniru keberhasilan Pak Lurah. Untuk membangun sebuah desa wisata yang maju dan kenal itu memang tidak mudah. Tidak mudah. Itu pasti kita akan menghadapi tantangan, hambatan dan rintangan. Terus yang sudah kami alami, itu dari keadaan global, dari COVID, dari manajemen, dari teman-teman, itu pasti banyak sekali. Tapi kita harus tetap maju, kita tetap terus, kita lanjut karena tujuan kita adalah satu, untuk kemajuan desa ini. Kita harus tetap semangat. Apapun terjadi, ini adalah milik kita. Jadi harus kita kembangkan semaksimal mungkin sampai katakanlah titik darah penghabisan. Jadi seperti itu. Karena ini
lahan ini adalah pengorbanan dari kami sebagai kepala desa untuk desa gitu loh. Jadi Luar harus biasa. dimanfaatkan. Jadi Ya sebetulnya harusnya milik pribadi, tapi ini dikembalikan. bukan untuk masyarakat desa. Jadi nanti ke depan insya Allah seluruh warga ikut menikmati keberhasilan dari desa wisata ini. Kami optimis ke depan nanti ini akan maju. Luar biasa. Terus dengan terbangunnya desa wisata ini, kira-kira efek ekonomi yang sudah nyata dinikmati warga, kira-kira bagaimana menurut pengamatan Pak Lurah? Ini warga ini sudah banyak sekali untuk menikmati dari warga ini. Jadi ketika banyak sekali pengunjung yang datang ke sini, jadi mereka membelanjakan uang mereka di sini, alhamdulillah perputaran roda ekonomi meningkat. Jadi kami secara tidak langsung warga ini juga ikut menikmati perputaran roda ekonomi di desa kami. Seperti itu. Jadi mereka sangat senang ketika banyak pengunjung jeep yang masuk ke sungai. Nah, itu kan juga mereka juga ikut menikmati. Sangat luar biasa. Pak Lurah, terima kasih telah hadir dan menemani kami. Dan pemirsa Garda TV, sukses seorang diri menurut kami bukanlah sesuatu yang istimewa, tapi sukses untuk tanah kelahiran, tanah daerah, dan kebanggaan untuk bangsa adalah sukses yang sangat luar biasa. Salah satu contoh dari satu lurah pelopor di Jawa Timur, khususnya di Kota Magetan, di Kabupaten Magetan ini, Pak Lurah Randu Gede ini, mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi yang sangat berarti bagi kita, atau contoh bagi kita kaula muda khususnya di Magetan dan di Indonesia pada umumnya. Dari kawasan wisata Desa Randu Gede, saya Nogling bersama Pak Lurah pelopor, Bapak Husaini, kami undur diri. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.